Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Kartawirya, dan sebagai saintis, hidup saya penuh dengan hitung-hitungan. Bahkan kalau saya ke kafe, saya nggak pernah pesan cappuccino, karena cappuccino yang baik itu terdiri dari sepertiga kopi, sepertiga susu, dan sepertiga busa. Dan busa itu setengahnya adalah angin. Jadi hitungannya, kalau harga cappuccino 20.000, maka 20.000 dikali 0,5 dikali 0,33, maka 3.300 kita bayar angin. Kalau cuma mau angin, di pom bensin gratis. Ya, sebagai saintis memang saya selalu menghitung semua aspek kehidupan saya. Sampai dulu waktu saya masih lebih muda, saya nembak cewek, itu saya hitung dulu kemungkinan saya ditolak. Iya, saya hitung, saya masukin faktor kegantengan saya. Angkanya agak lumayan waktu itu. Terus kecocokan saya sama dia, saya Taurus, dia Aries, kita sama-sama hewan mamamah biak, cocok lah. Dan ternyata, menurut perhitungan saya, 96,8% kemungkinan saya ditolak. Ya, sebagai laki-laki sejati, saya maju terus. Dan alhamdulillah, hitungan saya benar. Sebagai saintis, integritas akademik saya terjaga. Karena hitungan saya benar. Sebagai laki-laki, saya melakukan semua hal yang dilakukan laki-laki kalau ditolak cintanya. Dengerin Kahitna berhari-hari. Ya, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah menikah. Agak kecewa kelihatannya. Ya, kalian hidup jangan cuma mikirin masalah jodoh ya. Materi cuma tentang jomblo yang dipikirin setiap hari gitu. Tenang, kalau kalian jomblo, coba saya mau denger dulu suaranya kalau yang jomblo. Wih, nggak ngaku. Iya, tenang, kalau kalian jomblo, jangan khawatir. Menurut data dari Biro Pusat Statistik, di tahun 2010, penduduk Jakarta yang jomblo di usia produktif, jadi antara umur 15 sampai 25 tahun, itu ada 1,8 juta jiwa. Jadi tenang, kalian tidak sendiri. Kalian sendiri-sendiri. Ya, sebagai saintis ada satu hal yang saya suka sekali dalam hidup ini, yaitu JKT48. I feel you, bro. Ya, kenapa saya suka mereka? Karena mereka, ya gitulah gitu. Siapa sih yang nggak suka? Cuma masalah saya dengan JKT48 adalah di jumlah, gitu. Sekarang JKT48 kalian tahu jumlahnya berapa? Banyak. Oke, kalau mau buktiin saya beneran suka sama mereka, tim J itu 20, tim K3 20, lalu ada trainee-nya 31. Tuh kan tahu saya. Baru lihat tadi di Google. Pertanyaan paling besar buat penggemar JKT48 seperti saya yang sudah agak berumur ini adalah, bagaimana cara kita ngafalin nama mereka? Udah bentuknya hampir sama. Ukurannya hampir sama, pakai seragam juga gitu. Ini gimana? Jadi saya ingat dulu, sebagai saintis, saya ingat dulu kita diajarkan waktu kecil, kita diajarkan untuk mengingat sesuatu itu ada yang namanya jembatan keledai. Kita mengingat warna pelangi dengan Mejiku Hibiniu, merah, jingga, kuning, dan seterusnya. Lalu nama-nama planet, Mefebu, Mayu, Saur, Neplu, Plutonya udah nggak ada sekarang. Lalu bagaimana kita menghafalkan 71 nama member JKT48 ini? Akhirnya dengan penelitian yang sangat mendalam, akhirnya saya menemukan bagaimana caranya menghafalkan nama mereka. Dan malam ini saya mau share buat kita semua. Tapi tolong ini kita-kita aja ya, jangan bocor ke tempat lain. Cara menghafalkannya adalah gampang sekali. Melon gede. Sekali lagi, melon gede.
Bagaimana itu diterjemahkan? Melody, Nabila, dan gerombolan dede-dede lainnya. Sains ada di mana-mana. Termasuk untuk kalian yang jomblo. Menurut saya kalian adalah orang yang paling mengerti mengenai perhitungan matematis. Karena kalian yang jomblo itu mengerti sekali bahwa dalam 1 tahun ada 52 kali malam minggu. Betul? Betul. Dan kalau kalian menghabiskan Rp150.000 per malam minggu, kalau tahun kabisat jadi 53 kadang-kadang, maka dalam 1 tahun kalian akan menghabiskan 7.800.000 untuk malam mingguan. Yang perlu diingat adalah, buat laki-laki ya mas ya, tolong dicatat. Ini artinya kalian menghabiskan 7.800.000 rupiah per tahun untuk ngejajanin anak orang yang belum tentu jadi. Rugi. Ngomongin masalah jajan, salah satu jajanan yang saya paling suka adalah bubur ayam. Dan malam ini saya mau bacakan sebuah tinjauan ilmiah bubur ayam yang telah saya tulis dan saya persiapkan berhari-hari khusus untuk Metro TV. Oke, tinjauan ilmiah bubur ayam. Bubur ayam di Indonesia secara geografis dikuasai oleh wilayah pegunungan, khususnya di Jawa Barat, yaitu Cianjur yang menguasai beras, dan Sukabumi yang menguasai air. Tapi di antara dominasi bubur ayam dari daerah pegunungan tersebut, tiba-tiba muncul bubur ayam Cirebon. Bubur ayam Cirebon adalah satu-satunya bubur ayam yang muncul dari kawasan Pantura. Dan karena menggunakan identitas Pantura, bubur Cirebon cenderung lebih encer sehingga lebih mudah digoyang. Ya, pada dasarnya komponen bubur ayam mirip dengan nasi atau nasi tambah pecak ayam yang biasa dijual di warung pecel lele. Pecel lele kok jual ayam? Bedanya dalam nasi ditambah pecak ayam, ayam yang digunakan itu 1/4 ekor, bisa paha atau dada. Udah mas, nggak usah dibayangin. Sementara itu berdasarkan pengamatan, ayam yang digunakan untuk bubur biasanya diambil dari setengah, dari 1/4. Jadi artinya, satu bubur ayam isinya hanya 1/8 ekor ayam. Dan kenapa hanya 1/8? Ini karena diameter mangkok dari bubur ayam itu adalah 11,5 cm dengan kedalaman 6 cm. Sehingga tidak mungkin diisi sampai penuh, karena kalau terlalu penuh, manuver yang penuh goyangan akan menyebabkan kerupuknya jatuh kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu ya. Kenalin, gue pemilik akun Twitter @mascemen. For your information, kemarin gue habis diputusin. Tapi gue nggak galau. Soalnya cita-cita gue itu pengen jadi anggota boyband. Jadi anggota boyband itu nggak boleh galau. Nanti kalau galau pas perkenalan personil itu bisa kacau. Hai, aku Bastian, aku Aldi, aku Rapopo. Menurut sebuah observasi yang pernah gue lakukan, orang ketika putus pasti akan melakukan hinaan terhadap mantannya. Dasar guguk, dasar cabe, pokoknya macam-macam hinaannya. Dulu di Indonesia menghina seseorang dengan nama-nama binatang, tapi sekarang itu lagi ngetren dengan nama-nama sayuran. Ya kan, dasar cabe, dasar terong. Ini lama-kelamaan orang Indonesia menghina dengan nama-nama makanan. Dasar orek tempe lu, bacot lu, balado telur.
Ye, oseng-oseng begitu saus tiram. Menurut gua sih ya, orang yang menghina dengan nama-nama binatang itu adalah orang-orang bodoh. Karena kalau orang-orang pintar itu menghina menggunakan nama-nama binatang, tapi dalam bahasa ilmiah. Dasar Crocodylus cannibalus lu. Dasar Pithecanthropus erectus lu. Dasar Uranus Sagittarius Cius Sapsus. Iya, kemarin itu bukan gue yang mutusin, tapi gue diputusin ya. Padahal pas SMA gue itu playboy. Walaupun tampang gue kurang ganteng tapi jelek, dalam hal nembak cewek gue nggak pernah ditolak, tapi selalu dihina. Kadang-kadang lidahin. Sampai temen gue nyaranin, makanya men sebelum nembak cewek lu ngaca dulu. Sejak saat itu kalau mau nembak cewek gue ngaca dulu. Tapi sayang kacanya ngeludahin gue. Cita-cita gue itu dulu pengen pacaran sama artis. Tapi setelah gue pikir-pikir, pacaran sama artis itu nggak enak. Kalau kita tanya, kamu udah makan belum? Jangan bobo malam-malam ya. Dia cuma jawab no comment. Kesel ya. Ngeselin banget tuh cewek-cewek itu. Gue juga gue putus mungkin karena jenuh juga ya. Ya kan, soalnya rutinitas pertanyaan dalam pacaran itu monoton, cuma gitu-gitu aja. Kamu udah makan belum? Kamu udah BAB belum? Kamu udah makan sambil BAB belum? Kita kan udah tahu opsi jawabannya cuma ada dua, udah atau belum. Ya kan? Gak mungkin ketika lu tanya, kamu udah makan belum? Kasih aku waktu ya buat jemput kamu. Gak mungkin kan? Oleh sebab itu, di sini buat yang pacaran, itu gua saranin aja ya, berikan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki jawaban kompleks, berbobot nilai tinggi. Seperti, bagaimana pendapatmu tentang perkembangan korupsi di Indonesia? Berikan jawabanmu minimal 4 paragraf. Selesai tidak selesai harap dikumpulkan. Selamat mengerjakan. Tapi gue sempat juga ya punya gebetan itu pengertian banget. Belum ditembak udah ngeludahin duluan. Astaga. Kita tes dulu ya. Coba yang cantik tepuk tangannya mana? Oh pede lu. Tapi enggak. Yang belakangnya. Ya. Tapi enggak, serius cantik sih ya. Kalau ngelihat cewek cantik kayak gini bawahnya gemes gitu. Pengen gue cubit. Pakai gunting kuku. Tapi sejak gue putus itu gue kalau ngelihat orang pacaran itu gue jijai banget ya. Ya kan, ada itu yang pacarannya itu harus minta izin kemana-mana. Mau pergi izin dulu. Udah kayak bocah SD nggak masuk sekolah. Ya kan, emangnya kenapa kalau gak minta izin? Lu nggak boleh ikut UAS gara-gara absensi kurang? Nggak mungkin kan? Terus ada lagi tuh yang pacarnya via Twitter. Astagfirullah. Gue iri. Gua takut orang-orang yang pacaran via Twitter ini pas nikah juga ini ijab kabulnya via Twitter juga. Nanti ada akun @sangpenghulu nge-tweet gitu. Saya nikahkan @mascemen dengan @nabila JKT48 dengan seperangkat fotopack dan lightstick dibayar oi. #kiamat sudah dekat. Tuh gua punya temen itu cita-citanya aneh banget, pengen pacaran sama orang yang followernya banyak. Combro, gua kasih tahu aja ya, pacaran sama orang yang followernya banyak itu nggak enak. Lu pacarannya nggak manggil sayang, manggilnya Mimin, dikira admin. Tuh kan? Terus ada itu yang pacarannya itu yang lebay banget gitu, kemana-mana gandengan tangan, ke mall gandengan tangan, ke bioskop gandengan tangan. Mungkin ini adalah salah satu penyebab ya, banyak itu umur belasan tahun itu udah menikah, masih bocah udah nikah. Ini mahar yang diminta dari sang cewek apaan? Bola bekelan seperangkat alat congklak gitu. Iya elah, paling cowoknya mentok-mentok beli Tamagotchi. Kalau gak tajos. Tapi mungkin penyebabnya juga akibat acara-acara TV yang gak jelas juga ya. Acara-acara TV gak mendidik, kayak acara komedi yang lebih mengedepankan kuisnya daripada kelucuannya. Nyebelin ya.
Yang lebih nyebelin lagi, orang tua gue suka nonton. Gue takut kedua orang tua gue ini terkontaminasi dengan acara-acara seperti itu. Nanti pas gue tanya, mah nomor papa yang baru berapa? 021 563 788 sekian sekian. Doma neneng jos jos. Stres ya. Pas gue telepon, halo pak, halo ini siapa ya? Ini Chris pak. Oh Chris, passwordnya apa? Loh kok password? Iya passwordnya apa? Au ah, ya betul sekali, 2 juta rupiah dipotong pajak. Neo, neo, ah. Nggak cuma acara kayak gitu yang nggak jelas, ada acara itu uji nyali yang menurut gua nggak jelas juga. Iya, pembawa acaranya itu so tahu. Setiap ada yang kesurupan pasti dibilang kesurupan siluman macan. Kan belum tentu. Coba kalau saya tanya protes. Selamat malam pemirsa. Sepertinya peserta malam ini telah kesurupan siluman macan. Oh, bukan. Oh, maaf pemirsa, salah. Maksud saya siluman harimau. Oh, bukan. Oh, salah juga pemirsa. Maksud saya siluman singa. Oh, bukan. Terus siluman apa dong? Siluman kecebong ekor 9. Emang ya apa setan-setan judul horor-horor sekarang itu emang aneh-aneh ya kan. Tahun kemarin itu ada film horor judulnya Setan Facebook. Bener serius. Ini maksudnya setan apa kayak gitu ya, setan Facebook. Itu kalau setan dulu nakutinnya Bang Bokir, satenya 1000 tusuk. Kalau setan Facebook lain lagi itu. Bang Bokir, like this yo. Terus juga selain itu, kalau setan Facebook ini ngerasukin manusia nggak enak ya kan? Kalau setan-setan lain ditanya, kamu mati kenapa? Dibunuh. Kamu mati kenapa? Gantung diri. Pas setan Facebook ditanya, kamu mati kenapa? Di unfollow. Itu fasilitas Twitter coy. Sorry tipu. Gue ini dari Cikarang ya. Cikarang itu kota pabrik, kota buruh, kota industri dan sebagainya. Cikarang itu gue cukup bangga juga dengan Cikarang, soalnya bulan kemarin pernah menjadi tempat persinggahan acara uji nyali. Tepuk tangan dulu dong buat Cikarang. Katanya Cikarang itu serem. Ya elah, kalau Cikarang serem kenapa jadi tempat uji nyali doang? Kenapa nggak jadi tempat acara syuting film horor? Ya kan? Mungkin setelah gue pikir-pikir, mungkin produser atau sutradaranya takut judul film horornya bernuansa buruh atau pabrik. Nanti ada judul film horor Arwah Suster Forklift, Darah Kondektur Tronton, Dendam Kuntilanak UMR, Pocong Outsourcing, Kain Kapannya Hitam Putih, Masih Training. Oke, nama saya Cemen, wabillahi taufiq wal hidayah. 4 jam aku di Suta mau ke Jogja, 4 jam nunggu pesawat, lubang panc pun udah rapat. Aduh. Terus waktu pas di pesawat ini, kalau di pesawat ini aku rasa kayak mana ya? Salah. Pilotnya, kalian pernah dengar nggak pilot ngomong waktu pas kita di pesawat? Waktu pas bahasa Indonesia dia jelas. Selamat siang para penumpang yang terhormat, kita terbang di atas 30.000 kaki. Oke. Waktu pas bahasa Inggris, dia terdengar awalan sama akhirannya aja. Good morning ladies and gentlemen. Sorry. Thank you. Terus aku nyampe di Jogja ya. Di Jogja itu adalah kota yang rasaku berbeda jauh sama di Medan. Orangnya sabar-sabar. Aku 2 minggu di situ baru bisa ku hitung 3 kali klakson mobil terdengar. Penyabar. Kalau di Medan, kalau di Medan, jadi kan kalau di Jakarta kuliah tuh kemarin, kalau mobil mau nyalip mobil gitu, itu kan di klakson biar tahu kalau kita tuh mau nyalip. Kalau di Medan, kita mau niat nyalip, misalnya kita, aku mau nyalip mobil ini udah klakson sendiri.
Tet. Itu memang biasa. Kalau udah nggak terdengar yang di depannya, kleksonnya pakai mulut. Woi bodat. Aku ngomongin cewek, walaupun sikit tapi aku tahu tentang cewek.